فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita masih pada faedah-faedah tambahan dalam pembahasan seputar hadis-hadis sahih, hadis sahih. Dan kita telah mengambil samarat, yaitu buah faedah yang dapat dipetik dari hadis sahih. Yang pertama adalah as-samaratul ula sihhatul hadis tujibul qat'u bih. Keabsahan hadis, sahihnya hadis itu mengharuskan kita untuk meyakini dan memastikannya bahwasanya itu dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian as-samaratu tsaniyah, buah yang ketiga, kedua. Nah, as-tsaniyah, yang kedua dari hadis as-sahih adalah wujubul amal. Wajibnya beramal dengan hadis sahih tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Syarh an-Nukhbah, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Syarh an-Nukhbah, ittafaqal ulama ala wujubil amali bi kulli ma sahha walau lam yukhrijhu syaikhan. Para ulama sepakat akan wajibnya beramal dengan seluruh hadis yang sahih walaupun tidak dikeluarkan di Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, walaupun tidak dikeluarkan pada Sahih Bukhari dan Muslim, walaupun di selain Sahih dan Bukhari dan Muslim, misalnya dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi dan selainnya. Para ulama sepakat wajibnya beramal dengan seluruh hadis sahih. Wa qala al-Imam Syamsuddin Ibnu Al-Qayyim fi I'lam al-Muwaqqi'in, tara katsiran minan nas idza jaa al-haditsu yuwafiqu qawla man qalladahu wa qad khalafahu rawi yaqulu hujja fi ma rawa la fi qawlihi. Nah, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, kami dapati kebanyakan manusia apabila datang hadis yang sesuai dengan ucapan siapa yang dia taklidi, dia ikuti, dia ta'assub, fanatik kepada ucapannya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya, atau selainnya dari orang-orang yang muttaba', yang diikuti. Waqad khalafahu rawi, sementara perawi dari hadis ini telah menyelisih amalannya, yaitu beramalannya atau pendapatnya berbeda dengan hadis yang dia riwayatkan. Dan ini terkadang terjadi. Yaqulu al-hujjatu fi ma rawa la fi qawlihi, maka mereka akan mengatakan hujjah itu pada apa yang dia riwayatkan, itu hadis. Dan ini memang benar. Ucapan ini benar, al-hujjah fi ma rawa la fi qawlihi, bukan pada pendapatnya. Fa idza jaa qaulur rawi muwafiqan liqauli man qalladah wal hadits yukhalifu, tapi kata Imam Ibnu Qayyim, apabila datang hadis atau ucapan rawi mencocoki ucapan imam yang dia ikuti. Nah, misalnya dia bermadzhab Syafi'iyah misalnya atau selainnya. Kemudian ucapan atau fatwa perawi dari sahabat Ibnu Abbas atau selainnya mencocoki ucapan imam yang dia taklidi. Nah, dia ta'assub fanatik padanya. Tapi wal hadis yukhalifu, tapi hadis menyelisihi lahiriah, makna hadis ini menyelisihi pendapat itu. Bersilangan dengan pendapat yang dia ikuti. Qala lam yakun ar-rawi yukhalifu marwah, maka dia pun mengatakan tidak mungkin seorang perawi menyelisihi apa yang diriwayatkan illa waqad sahha indahu nasquhu, kecuali pasti. Nah,
Dia memastikan tapi tidak punya bukti. Pasti yang paling sahih adalah ada hadis yang memansuhkan hadis itu. Ini cuma prasangka saja. Nah, tidak mungkin dia perawi ini yaitu sahabat fulan berfatwa menyelisih dalil kecuali pasti dia tahu ada yang memansuhkan hadis tersebut. Nah, demikian kanan orang-orang yang taklid. Bahkan bukan cuma dari ucapan sahabat, dari para ulama juga. Ketika dia menggabungkan Imam Fulani misalnya, ternyata kita datangkan dalil menyelisih ucapannya. Maka dia katakan tidak mungkin Syekh Fulan salah. Imam Fulan tak mungkin salah. Imam Fulan tahu juga hadis itu. Nah, tapi ketika dikatakan kalau begitu apa alasanmu, argumenmu, hujahmu sehingga kamu menolak hadis ini? Dia juga tidak mampu mendatangkannya. Atau datangkan kalau ulama alim itu yang mendatangkan, yang menunjukkan bahasanya hadis ini lemah atau bisa ditolak atau mansuh atau bagaimana? Juga tidak sanggup. Tapi taklid buta. Taklid buta. Pokoknya tidak mungkin imam ini salah. Itu saja. Nah, tidak mungkin imam ini salah. Ini ucapan muqallidin, ucapan taklid. Itu sama, dia lebih mengedepankan ucapan imam manusia biasa yang tidak dikuatkan dengan wahyu, yang bisa salah bisa benar. Walaupun kita mengakui bahwasanya dia memiliki keutamaan sebagai alim, sebagai ulama, daripada nas dalil yang turun dari langit, wahyu, selama itu hadis yang sahih. Sementara kita diperintahkan untuk apa? Apakah kita pernah diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah mengikuti imam tertentu dari para imam? Ikutilah Syafi'i misalnya, atau Imam Malik saja, jangan ikuti selainnya. Atau kita diturunkan atau diperintahkan untuk hanya mengikuti dalil. Betul dalil. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Sebenarnya surah Al-A'raf ayat kedua. Alif lam mim shad. Ittabi'u. Nah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, jangan kalian mengikuti selainnya dari para pemimpin. Sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Kita diperintahkan mengikuti sabda Rasul, bukan ucapan fulan. Apabila kita dapati ucapan manusia atau ulama dari para a'immah menyelisih sabda Rasul, tentu kita mengikuti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengedepankan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang contoh sahabat terkadang timbul dari mereka menyelisihi ucapan Rasul karena mungkin belum mendengar sabda itu. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya. Pernah beliau berpendapat bahwasanya haji tamattu itu tidak boleh. Haji tamattu tidak boleh. Maka ketika disampaikan ucapan itu kepada anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ditanya tentang haji tamattu, qala halal, boleh. Maka yang bertanya mengatakan, fa inna abaka yanha an dzalik. Sungguhnya ayahmu yaitu Umar bin Khattab melarang dari hal itu. Maka Ibnu Umar mengatakan, ara'aita in amara abi bi amrin wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrin fa ayyu dzalika yuttaba. Bagaimana menurutmu jika ayahku memerintahkan suatu perkara, ternyata Rasulullah SAW memerintahkan perkara yang lain, manakah yang lebih dikedepankan? Maka orang itu mengatakan bal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikedepankan, yang diikuti. Maka faqad ahalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad amara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah memerintahkannya. Sehingga dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang masyhur dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Urakum satuhlakun." Saya lihat kalian akan dibinasakan. Nah, datang juga dalam riwayat, "Akhsha ayanzila alaikum hijaratan minas sama." Saya khawatir dihujani kalian batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah
wa taqulu qala Abu Bakrin wa Umar. Saya katakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian menolaknya dan mengatakan telah berkata Abu Bakar dan Umar. Nah, yaitu menyampingkan sabda Rasul dan membandingkannya, bahkan lebih mengedepankannya dengan ucapan selainnya. Karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfan. Ilmu itu adalah sabda firman Allah dan sabda Rasul dan ucapan sahabat, mereka lah orang yang memiliki keilmuan, irfan. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina qauli Rasul wa baina qauli fulan. Nah, bukanlah ilmu kamu menjadikan perselisihan dengan kebodohan. Maksudnya ada khilaf di situ antara sabda Rasul dengan ucapan Imam fulan, qaul fulan. Itu safahah kata Imam Ibnu Qayyim, ini kekurangan dari sisi akal. Bagaimana bisa dia membandingkan dan membenturkan antara kalam Rasulullah SAW dengan kalam manusia selainnya yang tidak maksum, yang tidak dikuatkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala lam yakun rawi yukhalif ma rawah illa wa qad sahha indahu nasbuhu wa illa kana qadihan fi adalatihi. Nah, kalau tidak katanya berarti ini merusak adalahnya. Kalau kita mengatakan dia meriwayatkan suatu hadis kemudian dia berpendapat dengan selainnya kecuali dia mengetahui bahwasanya ada yang memasukkan. Itu kata ucapan-ucapan orang-orang yang taklid. Dan ini tidak lazim, tidak mesti. Berarti ketika dia meriwayatkan suatu hadis kemudian berfatwa dengan selainnya tanpa ada sesuatu yang menasahkannya itu meruntuhkan adalahnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia lupa. Bisa jadi dia lupa sebagaimana akan datang ihtimal kemungkinan-kemungkinan yang timbul pada seorang mufti yang berfatwa, baik itu lupa atau penakwilan yang tidak benar atau semisalnya. Sebenarnya akan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah nanti. Fa yajma'una fi kalamihim baina hadza wa hadza. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang muqallid ini ketika hadis mencocoki ucapan yang dia taklidi, yang dia agungkan dari para imam, kemudian perawi yang meriwayatkan hadis itu mencocoki ucapan imam itu, sementara hadis menyelisihinya, maka dia mengambil kaidah yang benar karena sesuai dengan ucapan imamnya. Kita ambil al-ibrah yang dia difatwakan itu yang diriwayatkan, bukan dari ucapannya. Karena hal seperti itu sesuai dengan hadis. Tapi ketika kebalikannya, pendapat rawi yang sesuai dengan yang mereka taklidi dan mereka yakini, kemudian datang hadis yang menyelisihinya, tidak mungkin. Tidak mungkin perawi ini meriwayatkan menyelisihi yang diriwayatkan kecuali pasti dia tahu ada yang memasukkannya. Jadi sedemikian. Sehingga kata Imam Qayyim mengumpulkan, memadukan antara sesuatu yang kontradiksi, yang bertolak belakang. Kalau cocok, baru ya. Katakan kita ambil yang al-ibrah bima rawa la bima ra'a. Itu kaidahnya. Memang itu kaidah yang benar. Yang hak. Yang dia dipatokan adalah apa yang diriwayatkan itu hadis. Bukan dari pendapatnya. Bukan dari pendapat perawinya. Baik. Fajma'una fi kalamin baina hadza wa hadza. Sehingga mereka mengumpulkan, memadukan antara ini dan ini. Bal qad ra'ayna dzalika fi babil wahid. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, mereka mengumpulkan ucapan semacam ini dalam satu bab, dalam satu permasalahan. Wa hadza min akbahit tanaqud. Dan ini merupakan tanaqud yang paling jelek. Nah, kontradiksi yang paling buruk. Walladzi nudayyinu lillahi bih wa la yas'una ghairuh. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan yang kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya dan tidak sepantasnya bagi kita dan tidak cukup bagi kita selainnya, annal haditsa
idza shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yasihha anhu haditsun akhar yansakhu anna al-fardhu 'alaina wa 'ala al-ummati al-akhdhu bi hadithihi wa tarku ma khalafah. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim yang kami beribadah dan meyakininya dan tidak pantas bagi kita kecuali dengan ini bahwasanya suatu hadis apabila telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak datang hadis yang sahih juga yang menunjukkan bahwasanya hadis ini mansukh, terhapus. Nah, maka yang wajib bagi kita dan atas umat ini adalah mengambil hadis itu dan mengamalkannya dan meninggalkan seluruh apa yang menyelisihinya dari pendapat dan ucapan-ucapan selain itu. Wala natrukuhu li khilafi ahadin minan nas kainan man kan. Dan kita tidak akan meninggalkan hadis itu hanya disebabkan menyelisihinya seorang dari manusia, siapapun dia. Nah, siapapun dia, kainan man kan, setinggi apapun derajatnya dan martabatnya. Serta semulia apapun dia, selama itu adalah sabda Rasul, tidak mungkin ada yang lebih tinggi di atasnya. La minal mungkin la riwayatu la rawihi wala ghairi. Nah, tidak dari perawi, hatta perawinya saja dari sahabat dan tidak pula selainnya. Apabila sahabat saja kita lebih mendepankan sabda Rasul ketika ada ucapan sahabat yang menyelisihinya, maka selainnya mimbabil aula, tentu dari para ulama selain sahabat tentu kita lebih mengedepankan hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Dan kalau kita membuka dalil-dalil atau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, akan kita dapati terkadang sahabat karena belum sampai suatu hadis berijtihad qadarullah terkadang menyelisihi dalil dari Rasulullah SAW. Ketika didengar oleh sahabat yang lain, mereka pun mengingkari dan mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW. Sehingga kita lebih mengedepankan sabda Rasulullah SAW dan memilih ucapan sahabat yang menyelisihinya karena dengan dalil, karena dia berdasarkan dalil. Itu minal mungkin ayan sarawi al haditha, karena masuk dari kemungkinan bisa jadi perawi ini melupakan hadis yang telah pernah diriwayatkan. Nah, bisa jadi. Ini muhtamal. Ada kemungkinan seseorang manusia asalnya adalah merupakan tabiatnya adalah lupa. Bisa jadi dulu pernah dia meriwayatkan, ketika dia berfatwa dia lupa hadis itu. Sehingga dia pun ijtihad dan berfatwa dengan sesuatu yang menyelisih hadis itu. Wala yahduru waqtul futya. Nah, dan tidak teringat ketika dia berfatwa. Aula yatafattan lidilalati ala tilkal mas'alah, atau tidak menyadari penunjukan hadis itu terhadap permasalahan yang dia berfatwa tentangnya. Nah, ternyata dari istinbat hadis itu pada perkara yang dia berfatwa tapi dia tidak menyadarinya, sehingga dia berfatwa menyelisihi hal itu. Au yata'awwalu fihi ta'wilan marjuhan, atau dia menafsirkan pada hadis itu dengan penafsiran yang lemah. Au yakunu fi dhannihi ma yu'ariduhu, atau pada prasangkaannya apa yang bertentangan dengan hadis itu. Wala yakunu mu'aridan fi nafsil amr, sementara pada hakikat perkaranya tidak ada yang menentangnya. Au yuqallid ghairahu fi fatwahu bi khilafihi, atau dia mengikuti alim selainnya pada fatwa itu, ternyata alim itu juga menyelisihi hadis itu. Li'tiqadihi annahu a'lamu minhu, karena dia meyakini bahwasanya fulan lebih alim, lebih berilmu dari dia. Wa annahu innama khalafahu lima huwa aqwa minhu, atau dia menyangka bahwasanya imam itu menyelisihi hadis itu dengan apa yang lebih kuat darinya. Walau qadir al-intifa'i dzalika kullih, kalaupun misalnya tidak terjadi semua yang disebutkan kemudian ini, wala sabila ila al-ilmi bi intifa'ihi wala dhanni, dan tidak mungkin, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada jalan untuk mengetahui penafian yang telah disebutkan ini wala dhanni, dan tidak pula dianggap. Lam yakun rawi ma'suman, maka seorang perawi itu tidaklah maksum, terjaga dari kesalahan.
Walam tujib mukhalafatuhu lima rawahu suqut adalati hatta tagliba sayyi'atuhu hasanatih. Nah, hatta tagliba sayyi'atuhu hasanatih. Dan juga tidak berarti penyelesaian dia terhadap apa yang diriwayatkan itu meruntuhkan adalahnya, menjadi tidak bisa atau tidak adalah lagi, sampai keburukan-keburukannya itu mengalahkan dan lebih mendominan atas kebaikan-kebaikannya. Ketika itu baru runtuh adalahnya. Wa bi khilafi hadzal hadits al-wahid yahsulu lahu dzalik intaha. Dan berbeda dengan menyelesaikan satu hadis ini, ketika dia menyelesaikan satu hadis ini tidak timbul padanya hal yang demikian, yaitu menjadi runtuh adalahnya dan keburukan-keburukannya lebih mendominasi daripada kebaikan-kebaikannya. As-samaratu tsalitsah, buah yang ketiga dari hadis yang sahih, fi husulil ma'mul min ilmi al-usul ma nassuhu. Nah, dalam kitab Husulul Ma'mul min ilmi al-usul disebutkan yang nasnya, i'lam annahu la yadurrul khabar as-sahih amalu aktsaril ummah bi khilafihi. Nah, di antaranya yang penting juga apabila hadis itu sahih, kemudian kita dapati mayoritas jumhur menyelisihi hadis sahih, maka tidaklah memudaratkan hadis sahih. Jumhur atau mayoritas manusia misalnya menyelisihi hadis ini, itu tidak memudaratkan hadis sahih. I'lam annahu la yadurrul khabar as-sahih amalu aktsaril ummati bi khilafihi. Ketahuilah bahwasanya khabar yang sahih, hadis yang sahih itu tidak memudaratkannya amalan mayoritas umat yang menyelisihi hadis sahih tersebut. Lianna qaul al-aktsar laysa bihujjah. Kenapa? Karena pendapat mayoritas, pendapat jumhur itu bukanlah hujjah. Wa kadza amalu ahli al-Madinah bi khilafih. Demikian amalan ahlu Madinah yang menyelisihi hadis sahih juga bukan tidak memudaratkan hadis sahih tersebut, dan bukan amalan ahlu Madinah itu hujjah selama menyelisihi hadis. Khilafan li Malikin wa atba'ihi, berbeda atau menyelisihi pendapat Imam Malik dan pengikut-pengikutnya. Menunjukkan bahwa Imam Malik mengatakan bahwasanya apabila itu bukan amalan ahlu Madinah, berarti menunjukkan atau memudaratkan hadis sahih atau semakna dengan itu. Li'annahum ba'dul ummah, karena mereka ahlul Madinah itu hanya sebagian dari ummah, ataupun mayoritas juga sebagian, selama bukan ijma', kesepakatan. Walijawaz annahum lam yablughum al-khabar, karena bisa jadi ada kemungkinan belum sampai mereka hadis sahih ini, belum didengar oleh mereka hadis sahih tersebut. Wala yadurruhu amalur rawi lahu bi khilafi, juga amalan yang meriwayatkan hadis yang sahih itu juga tidak memudaratkan hadis sahih yang dia riwayatkan. Ini sama seperti pembahasan sebelumnya. Khilafan li jumhur al-Hanafiyah wa ba'd al-Malikiyah, menyisihi mayoritas Hanafiyah dan sebagian dari Malikiyah, lianna muta'abbiduna bima balagha ilaina min al-khabar, karena kita itu beribadah dengan apa yang sampai kepada kita dari khabar, yaitu hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala nata'abbad bima fahimahu rawi, dan kita tidak beribadah dengan apa yang dipahami oleh yang meriwayatkan, yang menukilkan hadis itu. Bahkan telah datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sami atau rubbal muballag auham yang sami. Bisa jadi yang disampaikan kepada hadis lebih memahami dan lebih mengetahui hadis itu daripada yang mendengarnya. Walam yati man qaddama amal ar-rawi ala riwayatihi bi hujjatin tasluhu lil istidlali biha. Dan orang-orang yang mengedepankan amalan perawi atas riwayat yang dia riwayatkan, yang berpendapat demikian tidak memiliki argumen hujjah yang bisa dianggap dan dijadikan argumen dengannya. Nah, asyahid bahwasanya hadis sahih itu tidak akan memudaratkannya amalan jumhur atau mayoritas yang menyelisihinya. Demikian amalan rawi atau amalan
ahli Madinah atau semisalnya. Selama itu hadis sahih, tidak mengeluarkannya hal itu. Dan tetap dia hadis sahih yang wajib untuk beramal dengannya, walaupun jumhur, walaupun mayoritas menyelisihinya. Karena kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dari kebanyakan. Baik. Masya Allah, faedah yang bermanfaat. Berikutnya akan lanjut kepada 4. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.